Halo semuanya, welcome. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Subarani dengan NPM 198530029, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Medan Area D1 Bilingual. Nah, di video kali ini saya akan memberitahu kepada kalian apa sih yang menjadi prinsip-prinsip komunikasi. Mungkin kita akan bertanya, emang komunikasi punya prinsip? Baiklah, sebelum kita masuk pada prinsip komunikasi, yang pertama kita harus tahu pengertian dari komunikasi itu. Komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu merupakan proses penyampaian, penerimaan, pengolahan pesan secara verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh seorang komunikator dengan komunikan guna mencapai tujuan yang sama atau pemahaman yang sama. Jadi komunikasi itu bukan hanya secara verbal, secara lisan, one by one gitu, secara Anda dengan teman Anda berkomunikasi. Tapi komunikasi itu juga ada yang secara non-verbal loh, yaitu dilihat dari ekspresi wajah, mimik wajahnya. Jadi bukan berarti orang yang diam itu dia tidak melakukan komunikasi. Itu sebenarnya dia lagi melakukan komunikasi, yaitu komunikasi non-verbal. Prinsip yang pertama itu ialah komunikasi adalah proses simbolik yang artinya itu sesuatu yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir. Artinya komunikasi itu tidak berakhir pada satu titik, melainkan komunikasi itu terus berkelanjutan atau berkesinambungan. Salah satu kebutuhan manusia ialah simbolisasi atau lambang. Nah, lambang ini merupakan salah satu kategori Anda, yaitu kategori diri kita sendiri. Nah, hubungan antara lambang dengan objek atau diri kita itu dapat dipresentasikan melalui suatu icon. Icon ini merupakan suatu benda fisik yang menunjukkan siapa kita. Contohnya itu seperti KTP yang menunjukkan siapa kita, kelengkapan kita. Nah, prinsip yang kedua yaitu setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Dalam komunikasi itu ada istilah we cannot communication gate, atau kita tidak dapat tidak berkomunikasi. Nah, setiap orang itu tidak bebas menilai. Maksudnya ialah bahwa tiap orang bisa saja terlibat dalam proses komunikasi walaupun dia sebenarnya tidak ingin mengkomunikasikan sesuatu. Nah, balik lagi pada pengertian komunikasi tadi, bahwasannya komunikasi ini ada dua jenis, ada yang non-verbal, ada yang verbal. Nah, maksud dalam prinsip yang kedua ini yaitu dia ke non-verbal. Contohnya gini, ketika Anda berbicara dengan teman kelompok Anda, lantas Anda bertanya sesuatu, kemudian dia diam. Sebenarnya dia tidak ingin mengkomunikasikan sesuatu, tapi komunikasi non-verbal inilah kita bisa menarik sebuah stimulus. Kita akan menganggap, mungkin Anda akan menganggap bahwa diam dia itu adalah setuju akan pertanyaan Anda. Padahal sebenarnya bisa jadi dia sebenarnya tidak ingin mengkomunikasikan sesuatu dengan diamnya tersebut. Kita masuk ke prinsip yang ketiga, yaitu komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi itu secara verbal, yaitu apa yang akan kita katakan kepada lawan bicara kita, dan dimensi hubungan itu masuk dalam non-verbal, bagaimana kita mengatakannya. Dan dimensi hubungan ini juga mengisyaratkan kita bagaimana hubungan kita dengan lawan bicara kita. Sebagai contoh itu seperti ini. Ketika seorang pria dan seorang wanita sedang melakukan komunikasi nih. Jadi seorang wanita ini mengatakan kepada pria ini, aku benci kamu. Itu merupakan dimensi isi, apa yang dikatakannya. Nah, dimensi hubungannya yang gimana? Dimensi hubungan tadi yaitu bagaimana cara kita mengatakannya. Nah, ketika seorang wanita ini mengatakannya, aku benci kamu, tapi dia tidak menatap pria itu, bisa aja makna kata benci itu sebenarnya bukan dia benci, melainkan bisa aja makna kata benci itu mengisyaratkan bahwasannya itu dia punya rasa akan si pria ini. Disitulah dia dimensi hubungannya. Bagaimana cara dia mengatakannya? Justru dengan dia mengatakan aku benci kamu, itu lebih menggoda si pria ini dengan membuktikan bahwasannya si wanita ini itu suka dengan dia. Prinsip yang keempat, komunikasi berlangsung dalam tingkat kesenjangan. Maksudnya itu komunikasi itu dilakukan bisa dimulai dari secara yang tidak sadar hingga komunikasi itu dilakukan secara sadar. Contohnya itu gimana sih? Kalau dia komunikasi dilakukan secara tidak sadar, contohnya itu seperti ini. Ketika Anda melamun dan ada orang memerhatikan Anda, itu kan orang akan menganggap Anda melakukan komunikasi yang secara nonverbal tadi, padahal itu tanpa Anda sadari gitu, tanpa Anda sengaja. Nah, kalau dia contoh komunikasi yang disengaja,
seperti Anda menyampaikan pidato, Anda menyampaikan puisi di depan publik, dan juga Anda berbicara kepada lawan bicara Anda. Itu merupakan contoh komunikasi yang disadari. Prinsip yang kelima itu komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Jadi proses komunikasi itu harus berlangsung dalam konteks ruang dan waktu, yang dimana seorang komunikator, setiap pesan yang disampaikan komunikator ini, dia harus tahu sesuai tempat ketika dia ingin berbicara. Lantas dia juga harus tahu kepada siapa pesan itu akan dia sampaikan, dan dia juga harus tahu kapan pesan itu layaknya disampaikan kepada pendengarnya. Nah, prinsip yang keenam ini ialah komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Nah, pada prinsip ini komunikasi itu terikat pada aturan dan tata krama, yang artinya orang-orang akan memilih strategi tertentu berdasarkan bagaimana orang lain akan menerima atau merespon akan apa yang katakan. Contohnya gini, kita bisa saja memanggil teman kita dengan sebutan kata kau, dengan sebutan kata lu, dengan sebutan kata bro, dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa menggunakan kata itu kepada orang tua kita, kepada dosen kita. Kita tidak mungkin mengatakan kepada orang tua kita, kepada dosen kita dengan sebutan kau, dengan sebutan lu, dengan sebutan bro, kecuali kita siap menerima risikonya. Kita akan dicap sebagai anak yang kurang sopan, kita akan dicap sebagai anak yang kurang moral. Prinsip yang ketujuh itu komunikasi bersifat sistemik. Nah, dalam prinsip itu terdapat dua sistem, yaitu sistem internal dan juga sistem eksternal. Yang dimana sistem internal ini termasuk keluarga, masyarakat, teman-teman satu kelompok, dan sistem eksternal ini di luar dari sistem internal tadi, individu kita, yaitu bagaimana apa kata yang akan kita keluarkan dalam berkomunikasi di lingkungan kita. Nah, dan tiap individu itu memiliki faktor internal yang berbeda-beda. Maka dari itu, tiap individu atau tiap orang itu tidak akan memiliki perseptual yang sama akan satu hal. Prinsip yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi yang efektif ialah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pelaku komunikasi. Jika dua orang melakukan komunikasi yang merupakan berasal dari suku yang sama, pendidikan yang sama, maka ada kecenderungan dua orang tersebut mempunyai bahan untuk dikomunikasikan. Contohnya gini, ketika suku Batak bertemu dengan suku Batak nih, pasti mereka mempunyai bahan untuk diceritakan, untuk dikomunikasikan. Mungkin aja mereka akan belajar adat atau mereka akan belajar yang namanya partuturan. Dalam prinsip ini, itu kan dikatakan bahwasannya semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektiflah komunikasi. Bukan berarti orang Batak dengan orang Jawa berkomunikasi, itu komunikasi mereka tidak efektif. Komunikasi mereka bisa saja efektif. Nah, dalam hal ini latar belakang sosial budaya yang sama, contohnya gini, orang Batak dan orang Batak tadi, karena mereka memiliki latar belakang yang sama, pasti dia semakin efektif. Yang tadinya itu hanyalah efektif ketika orang Batak dengan orang Jawa, maka orang yang dengan suku yang sama itu menjadi semakin efektif lagi komunikasinya, karena mereka punya bahan untuk yang dibicarakan, untuk yang dikomunikasikan, dan mereka bisa sama-sama ngerti akan apa yang mereka sampaikan. Yang kesembilan itu komunikasi bersifat non-sekuensial, yang artinya itu komunikasi itu bersifat sirkular atau dua arah, di mana komunikasi itu tidak berlangsung dengan satu arah, yang artinya ketika kita berkomunikasi, kita mengharapkan feedback dari lawan bicara kita. Yang ke-10 itu komunikasi bersifat prosedural, dinamis, dan transaksional. Nah, prinsip ini tuh hampir sama dengan prinsip yang pertama, yaitu komunikasi itu tidak berlangsung hanya pada satu titik, tidak berakhir pada satu titik, melainkan komunikasi itu berkesinambungan atau berkelanjutan. Adanya feedback, adanya penerimaan pesan, adanya respon yang diterima dalam setiap perlakuan komunikasi. Prinsip yang ke-11 ialah komunikasi bersifat irreversible. Setiap suatu perilaku ialah suatu peristiwa. Oleh karena itu, perilaku yang berlangsung dalam waktu itu tidak dapat diambil kembali atau irreversible. Artinya itu, efek dari komunikasi itu tidak dapat dihilangkan karena komunikasi itu sudah berjalan. Jadi jika kita berkomunikasi dengan orang, kita menyakiti perkataan orang tersebut, maka efeknya itu tidak bisa hilang. Dia udah sakit hati terlebih dahulu. Itu
itu tidak dapat diputar itu tidak dapat diputar kembali. Itu udah melekat dalam diri kita. Jadi di sini diingatkan, kita diajarkan untuk memikirkan apa yang akan kita komunikasikan terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap lawan bicara kita. Kita usahakan setiap pembicaraan kita tidak menyakiti orang lain. Nah, prinsip yang terakhir yaitu komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan suatu masalah. Panacea ialah obat manjur. Kita mungkin sering mendengar bahwasannya ketika seorang punya masalah, dia akan mengatakan bahwa komunikasi adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah. Ternyata itu tidak benar. Maksudnya itu ialah komunikasi itu bukan satu-satunya solusi terakhir untuk menyelesaikan suatu masalah, yang melainkan komunikasi itu merupakan faktor pendukung terhadap suatu masalah. Jadi ketika kita punya masalah, bukan berarti dengan komunikasi masalah itu bisa selesai. Pasti harus ada tindakan. Nah, komunikasi ini menjadi faktor pendukung dari tindakan kita tersebut. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya melalui video ini. Kiranya dengan dipaparkannya materi ini bisa membuat kita mengerti apa sih itu prinsip-prinsip komunikasi. Kita nggak beranggapan bahwasannya komunikasi itu sekedar berbicara antara Anda dan teman Anda, antara Anda dengan saya, melainkan komunikasi itu cakupannya luas. Jalan-jalan ke Brastagi, saya Putri Sibarani, salam komunikasi.